Halo, apa kabar rekan-rekan pecinta sejarah kereta api, khususnya yang ada di daerah Banyumas Raya ya. Ini sekarang saya berada di jalur kereta api Maos yang menuju ke Purwokerto, stasiun Timur Purwokerto. Iya, jalur kereta api ini dibangun oleh maskapai swasta Belanda ya, yang bernama SDS, Serayudal Stromstam Maskapai ini. Biasanya di jalur ini ya ada tulisannya nih. SDS, kita cari ya. Nah, ini ada tulisannya SDS ya nih. Jadi kereta ini yang membuat SDS ya. Ini bantalannya juga masih itu, nih ada tulisannya nih 1930 nih ya. Nih, berarti jalur kereta api ini dibangun tahun 1000. Oh, ini bantalannya yang 1930 ya. Kalau jalur keretanya ini dibangun tahun 1890-an. Jadi menghubungkan dari Maos ke Purwokerto, terus Sokaraja, Purbalingga, Banjarnegara hingga ke Wonosobo. Jalur kereta api ini dulu dibangun atas permintaan para pengusaha-pengusaha perkebunan tebu atau pemilik pabrik tebu Belanda, sehingga untuk memudahkan transportasi pengangkutan hasil-hasil produksi pabrik tebu untuk diangkut ke Cilacap, melewati Maos, terus dibawa ke pelabuhan, terus dikirim ke Eropa. Kalau jaraknya dari Maos sampai ke stasiun Timur Purwokerto itu kurang lebih sekitar 28 hingga 30 kilo ya. Ini ya, nih, ini bantalannya juga masih utuh nih. Nih, kalau di sebelahnya itu udah perkampungan ya. Ini di Desa Keranji ya. Kalau jarak stasiun Timur dari sini mungkin sekitar 300 meter lah. Tadi saya udah ke sana ke stasiun Timur karena kita nggak bisa masuk kan, karena ditutup seng semua ya. Emang dilarang masuk kecuali yang berkepentingan atau petugas. Tapi ini ya, ini adalah jalur yang menghubungkan dari Maos ke Purwokerto ya. Jadi dulu jalurnya dibangun dari Maos dulu, karena Maos itu kan dari Cilacap ke Jogja sudah dibangun rel kereta api tahun 1830-an lah ya. Baru ada usulan dari pengusaha-pengusaha tebu yang ada di, terutama di Sokaraja, Kalibago, di Purbalingga, Banjarnegara, mengusulkan ke pemerintah Belanda untuk dibikinkan jalur dari Maos ke Purwokerto hingga ke Wonosobo. Dan ini tuh bantalan-bantalannya ya. Ini semua udah rumah-rumah warga, ini di tengah kota ya, ini lokasinya di tengah kota Purwokerto ya. Nih ke sana itu ya 300-an meter lah adalah stasiun Keranji. Stasiun Timur Purwokerto. Jadi stasiun Timur Purwokerto itu yaitu dibangun kurang lebih tahun 1890-an. Baru pada tahun 1916 stasiun Purwokerto, stasiun besar Purwokerto dibangun. Itu ya, kalau stasiun Purwokerto yang sekarang menjadi Daop 5 Purwokerto itu kan dulu kan untuk menghubungkan dari Cirebon hingga ke Kroya. Jadi ini jalurnya lain ya. Dulu itu jalur SS dan SDS itu tidak pernah bertemu ya. Ini ya, kita kesini deh. Lihat nih, bantalannya pun masih utuh. Ini walaupun ini sekarang udah ini apa ya, udah terangkat ya, karena yang bawahnya ini udah terkikis. Karena ini di tengah perkampungan ya, di tengah kota lah, di tengah kota Purwokerto ya. Tuh. Sana itu udah padat penduduk ke sana itu. Tuh. Itu kan
Di situ kan alun-alun itu, nggak jauh dari sini alun-alun Purwokerto itu. Tuh, Gunung Selamat juga kelihatan. Tapi itu ketutupan pohon pisang ya. Nih. Kalau jalur kereta api yang sekarang masih aktif itu adalah dulu dibangun oleh SS Staatstroomwegen. Atau itu maskapai perkereta apian pemerintah Belanda ya. Kalau SDS ini yang bikin jalur ini itu kan perusahaan swasta. Nah, ini bantalannya aja itu dari tahun 1930 nih. Sama sekali tidak karatan nih. Ini angkanya nih. Nih. 1000, ini angka 1930, 1930. Kalau ini enggak, ini udah enggak kelihatan ini. Nah. Jadi bantalannya ini dari udah berapa tahun ini, udah 100 tahun. Ya. Tapi mungkin ini bantal karena ini kan dulu kan 1930. Ini mungkin waktu perang ini dulu kan pernah dibom ini. Waktu perang dunia kedua. Kalau jalur ini ya, yang jalur kereta ini yang dari Maos ke Stasiun Timur hingga Banjarnegara dan Wonosobo itu berarti hanya beroperasi dari tahun 1897 hingga 1978. Jadi saya baru lahir, ini udah berhenti. Berarti beroperasi sekitar hampir 100 tahun lah ya. Tapi ada kodenya SDS nih. SDS. Jadi kalau untuk untuk mengetahui rel itu dibikin oleh SS atau SDS itu biasanya itu ada kodenya di relnya itu ada kodenya biasanya, atau juga di bantalannya ini ya. Kalau bantalan kereta api yang sekarang kan yang punya PT KAI biasanya dari cor ya, bukan lagi dari besi seperti ini. Senang. Saya tuh cuma suka senang menjelajah truk. Saya tuh lagi mencari jejak jalur kereta api dari Maos hingga ke Wonosobo. Cuma kan masalahnya kan seniki kan kayak sing teng Banjarnegara seniki malah dari toko material. Sing teng Wonosobo siki dari toko perabot pelontong. Ini kan harusnya itu kan kenapa nggak diambil alih oleh pemerintah untuk tidak aset ini kan masih aset negara nggih. Terus sing Jompo seniki dados toko pabrik kayu. Sing teng Purbalingga pabrik rambut. Oke. Saya cuma penggemar, jadi saya itu pokoknya semua sing berhubungan dengan rel kereta api. Nek dulu kan sebelum tahun 1830-an kan Purwokerto, Purbalingga ini kan termasuk daerah pedalaman. Gemenek ngangkut besi-besi ini kan dari Pelabuhan Cilacap lewat Sungai Serayu, terus digawe bangun pabrik-pabrik. Terus setelah tahun 1890-an baru jalur kereta api. Ini kan stopnya kan tahun 1978 nek mboten salah. Berarti kulo baru lahir. Iki ini kan bisa dipungut. Wong dulu kulo ceritane mbah anggere numpak sepur nang stasiun Jompo jam 2 esuk wis mangkat kang omah nggawa obor. Nek obor mending Pak gemen nganggo klari. Klari itu sebagai ganti. Iya, jam 2 wis maring sepur padahal mau ngarep maring Banjarnegara. Niku nggih sampai Wonosobo, terakhir Wonosobo. Kulo pun mriko teng Wonosobo kan dados lokasi area dadi terminal, tapi nggon sing bekas-bekas kantore seniki dadi toko-toko. Niku fungsi sing penggunaan niku nyewa apa asal menempati ya? Kalau mungkin hanya menempati saja. Jalur kereta ini yang SDS ini kan lebih dulu dibandingkan dengan jalur kereta SS yang dari Cirebon ke Kroya. Cirebon ke Kroya itu kalau nggak salah tahun 1915. Sedangkan ini dibangun tahun 1800 ya sekitar 90-an lah. Belum nyampe tahun 1900. Berarti kan ini duluan. Yang itu kan kalau kecuali yang dari Cilacap nyampe Jogja itu tahun kalau nggak salah 1830-an.
Jan, ini saya kagumnya kan kayak gini loh. Ini besi udah ratusan tahun gitu Pak. Tapi mboten karatan ini loh. Saya itu salutnya, ini besi asli. Ini kan besi-besi rel yang ini kan didatangkan langsung dari Eropa Pak. Ya zaman dulu kan Indonesia belum ada pabrik baja. Ini plat-plat kayak gini kan hal sederhana, tapi ini didatangkan langsung dari Eropa tahun 1930. Ini kan berarti pas lagi masa Perang Dunia Kedua. Luar biasa. Saya kagumnya itu besi ini loh, besi-besi ini. Ini ratusan tahun. Coba nak besi sekarang Pak, begel bel sing kayak bangunan. Aku ndalek begel 2 tahun wis karatan. Tegledang nang tanah. Begel apa? Besi yang itu untuk cor. Gini loh, ditaruh nang tanah udah ratusan tahun masih kokoh kayak gini. Enggak remuk gitu ya. Enggak remuk, enggak, istilahnya korosi. Kalau besi korosi, karatan lah ya. Kan luar biasa ini besi, dan ini besi benar-benar didatangkan langsung dari Eropa ini. Dulu kan yang pada tahun 1800-an kan yang pabrikasi besi yang paling bagus itu kan Jerman. Makanya Jerman zaman dulu berani menyerang sana ke sini karena merasa punya teknologi paling bagus. Ya kan, jan besi ini jan. Iya, cuma karena saya penggemar sejarah kereta lah, makanya saya udah menjelajah sih dari sana, termasuk dari sungai-sungainya yang pernah dilalui untuk pengangkutan ini pun kulo niku Pak. Nggih, sampai tekan Bendungan Selinga. Terus di sana di Banjarnegara itu Pak, waktu apa untuk mendukung kebun-kebun tebu itu akan ada Sungai Merawu ya Pak. Sungai Merawu bertemu dengan Sungai Serayu itu di Bendung. Itu Belanda luar biasa ya. Di bawah Sungai Merawu itu dibikin sungai buatan Pak. Masih ada sampai sekarang. Di Banjarnegara sana. Jadi ini ada Sungai Serayu, Sungai Merawu bertemu di Bendung orang Belanda. Nah ini enggak ngalir untuk mengalirkan ke nyampe Bokateja di bawah Sungai Merawu itu dibikin sungai buatan itu yang Belanda yang bikin. Di bawahnya ya yang bikin orang kita, tapi kan arsiteknya orang Belanda. Ininya kan sini luar biasa orang Belanda. Jadi iya Pak, kalau ini harusnya ini kan punya pengelolaan. Kalau sekarang kan masih wilayah 25, cuma mungkin kenapa dibiarkan terbengkalai mungkin ya nggak tahu lah, atau mungkin nggak dianggarkan dana untuk perawatan ini atau apa itu kan. Kalau yang di jalur Banjarnegara itu yang jalur dari sini itu kan di tengah-tengah jalan raya. Di tengah-tengah jalan raya itu Pak. Kalau misal dari Banjar hingga ke kotanya itu di bawah aspal. Jadi kan jalur kendaraan atau jalur bus sekarang itu kan sebenarnya mengikuti jalur kereta api di sebelahnya itu Pak. Di sebelahnya. Coba ikutan kalau dari Sokaraja sampai Banjar Wonosobo. Jalur rel kan pasti bersebelahan dengan jalan raya. Karena emang duluan jalan rel, baru jalan raya kan ngikut di sebelah ya. Ini luar biasa ya, besi-besi. Dan ini kekayaan yang nggak tahu alasannya kenapa rel-rel yang ini nggak dipakai lagi nih kan SDS tuh masih itu ketara baturnya SDS. Ini kan berarti kan istilahnya ini apa? Tulisan-tulisan ini kan berarti mungkin dicetak langsung dari sana ya. Iya. Pembuatnya. Iya. Kalau sekarang kan untuk bantalan kereta kan mboten ngangge niki, mboten ngangge besi kados niki. Tapi pakai cor. Ya kan sing kereta ini anu PJK kan nganggene cor. Nah, ini kalau dulu kan nih ciri bantalan jalur rel kan bantalan besi berarti anu bikinan Belanda, tapi kan harus pakai cor berarti ya bikinan sih iya kayak gitu. Di sana mungkin pada waktu itu dan sampai sekarang lebih kaya sana daripada kita. Jadi bikinnya ya negara maju ya iya. Mesti lebih baik daripada bangsa kita yang iya. Baru. Ya sebenarnya kalau Belanda, Eropa khususnya Belanda, emang kalau zaman dulu lebih kaya dari kita. Tetapi kekayaan mereka asalnya itu hasil ngeruk dari kekayaan alam Indonesia. Nah itu dengan adanya sistem tanam paksa, kan para petani diwajibkan harus nanam tebu. Begitu hasil tebu bawa ke Eropa. Ya sing suki Belanda, VOC.
orang kita ya hanya cuma dijadikan Pekerja. kuli, iya. Jadi kayak gitu, ya penjajah kayak gitu dulu. Makanya Eropa, khususnya Belanda bisa kaya bukan karena dari mereka, dari kita. Oke, terima kasih. Salam sejarah, salam pecinta kereta api Indonesia, khususnya di Banyumas Raya. Salam damai negeriku, salam sehat, bangkit lebih cepat. Sekian, terima kasih. Wassalam.